Shalom, shalom. 5 tahun saya nggak sini ya. 5 tahun, 5 tahun apa nih? Kayaknya awal zaman, sekarang kayaknya udah mau akhir zaman. Jadi saya akhir zaman baru datang ke sini ya. Ya, kita belajar sama-sama ya. Saya mau kasih tema ini menyingkapi akhir zaman. Tapi bukan tentang kuda putih dan lain-lain sebagainya ya. Saya enggak punya ranah di situ dan saya enggak pintar untuk itu ya. Kita menyingkapi akhir zaman, jangan khawatir dan pegang janji Tuhan. Kalau kita membuka ya sosial media di semua platform sosial media, banyak sekali hal-hal yang menakutkan. Ya, resesi ekonomi, kondisi keadaan dunia, banyak pokoknya. Terus ada satu hamba Tuhan juga bicara tentang dunia ini, seperti itu ya kan. Terus ketidakpastian, krisis global yang akan terus segala sesuatunya naik ya, segala sesuatunya kayaknya enggak pasti ya. Itu yang kita dengar bukan? Iya apa iya? Iya ya. Terus kalau kita ngobrol-ngobrol juga kemana-mana, ayo gimana ya, ini pada naik, itu pada naik. Krisis ekonomi, inflasi dan segala macamnya ya. Ini yang dikatakan akhir zaman. Dan kita nanti buka kenapa sih itu terjadi ya. Apa yang Bible itu luar biasa saya bilang. Jadi beribu-ribu tahun yang lalu ya, Paulus sudah menuliskan tentang itu. Bahwa kondisi akhir zaman ini seperti ini ya. Jadi rasa khawatir itu mau nggak mau menyusup di pikiran kita, iya Pak iya. Dan saya mau katakan bahwa hari-hari ini tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi jangan pernah takut atau khawatir bahwa kita punya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kondisi keadaan dunia ini? Karena kenyataannya ya krisis seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan yang dalam Bible banyak sekali ribuan, bahkan 7.400 sekian atau 8.000 janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, kita harus berkemenangan. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan enggak berkemenangan? Rasa takut, rasa khawatir itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai kita. Menguasai kita sehingga kita tidak lagi melihat kepada janji Tuhan. Tetapi hanya kekhawatiran itu sendiri. Ya. Kalau kita mau jujur bahwa dunia ini sedang menawarkan atmosfer ketakutan, betul nggak? Ya, banyak atmosfernya tuh rasanya takut, rasanya khawatir. Aduh, bagaimana ya nanti anak saya ke depan? Aduh, bagaimana ya dengan pekerjaan saya? Bagaimana ya kondisi ekonomi saya nanti ke depan? Kekhawatiran itu yang ada di dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mengalahkan kondisi itu untuk kita berkemenangan di dalam Kristus ya. Amin. Janji Elohim jauh lebih besar daripada ancaman dunia. Janji Elohim jauh lebih besar daripada ancaman dunia. Nah, memahami realitis kondisi zaman ya. Kita lihat sebelum kita melihat janji Elohim, kita harus sadar ya bahwa fakta dari Bible akhir zaman akan penuh dengan tantangan. Rasul Paulus sudah mengingatkan di 2 Timotius 3 ayat 1, yuk kita lihat yuk ya. Rasul Paulus sudah mengingatkan Timotius ribuan tahun yang lalu, dia sudah mengingatkan. Yuk kita baca sama-sama ya. Manusia akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah ini pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini masa yang sukarnya cuman sukar doang. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, dia menggunakan kata kalepos. Kalepos yang berarti berbahaya, sulit dihadapi dan mengancam. Itu bahasa aslinya, bisa dilihat di ChatGPT atau di Google ya. Dan ternyata itu sangat mengerikan kondisi akhir zaman itu. Dan Paulus sudah berbicara kepada Timotius ribuan tahun yang lalu. Dan kita tahu ini adalah akhir zaman bukan? Ya Pak iya.
Karena saya datangnya di akhir zaman udah 5 tahun yang lalu. Jadi semua saya bawa ini ya. Jadi dan berbahaya mengancam. Mengapa menjadi sukar? Nah, kenapa nih? Timotius nih ya dia bilang kenapa menjadi sukar? Kita lihat lagi di ayat 2 dan 4. Ya. Kita lihat. Manusia 3:23. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tamak akan uang, pembual, sombong, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, membenci kekudusan. Terus sampai 4, coba kita baca sampai 4. Ceroboh, berlagak tahu, mencintai kesenangan dunia lebih daripada mencintai Elohim. Jangan dibuangnya itunya, saya nanti mau ini. Nah, apa hubungannya dengan sukar itu ya, dengan masa sukar di mana katanya berbahaya, sulit dihadapi dan mengancam. Hubungannya apa dengan ayat 2 dan 3 ini yang kita lihat bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Ya, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Ini kenapa hubungannya dengan ayat itu dia bilang masa yang sukar. Benar, ketika masa yang sukar itu terjadi, otomatis kita jadi orang yang suka mencintai diri sendiri. Jadi pelit, ya kan? Terus jadi sombong. Karena apa? Karena tekanan-tekanan tadi. Karena masalah-masalah yang terjadi itu. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mengasihi diri sendiri. Kita selalu merasa benar, ya. Terus kita enggak mau berdamai. Suka pokoknya sombong. Galak banget pokoknya ada masalah apapun kita jadi enggak peduli dengan sesama. Nah, kondisi zaman sekarang dan apa hubungannya dengan ekonomi yang tadi saya bilang. Krisis ekonomi dengan apa yang si Timotius katakan. Bahwa itu sangat berbahaya, sangat mengerikan. Nah, ketika karakter ini ada, itu sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar sama-sama bagaimana kita belajar dari sini mengalami dan menaklukkan ini untuk berkemenangan di dalam Kristus ya. Jadi krisis terbesar zaman ini sebenarnya bukan cuman krisis ekonomi, tetapi krisis karakter. Krisis spiritual, krisis moral. Bagaimana juga kita lihat di negara Amerika yang tadinya menyembah Tuhan di sekolah-sekolah dengan ini. Tetapi bagaimana gak karuan, pokoknya semua di dunia kalau kita lihat ya. Banyak sosial media dan saya percaya bahwa kita sudah mendengar dan melihat. Tetapi satu-satunya ya yang kalau kita berkemenangan adalah berpegang teguh kepada Kristus itu sendiri. Kuncinya apa ya? Jadi kalau kita berjalan di dalam kehidupan kita, berjalan di tengah dunia ini seperti dalam gelombang. Kita ngerasain angin, kita ngerasain badai, kita merasakan segala sesuatu. Tetapi kita ada di dalam Kristus nih. Tetapi kenapa kita enggak berkemenangan di dalam Kristus? Apa masalahnya? Apa yang membuat anak-anak Tuhan tidak berkemenangan? Nah, kita belajar sama-sama ya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Khawatir boleh ya, bukan berarti tidak boleh khawatir. Khawatir boleh tetapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita jadi takut, jadi stres, depresi, akhirnya sakit. Sekarang kalau kita dengar banyak kan sakit-sakit penyakit ya yang udah aneh-aneh. Virus juga aneh-aneh. Penyakit kanker sekarang kalau kita dulu zamannya ibu-ibu kita jarang banget lah sakit kanker. Kalau sekarang dikit-dikit kanker, betul? Ya, karena depresi, karena stres, karena masalah, karena kekhawatiran itu yang membuat kita jadi sakit. 20 makanan hanya 20% sampai 30% aja sebenarnya. Jadi yang lebih sangat membuat kita sakit adalah kekhawatiran. Makanya ya Bible ya Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan-pesannya di dalam Bible-nya itu luar biasa. Dia bilang jangan khawatir karena Tuhan tahu kekhawatiran ini akan membuat kita menjadi depresi dan sakit. Dan enggak sedikit orang yang bunuh diri akhirnya. Karena apa? Katanya ke gereja, karena percaya Tuhan. Dan ada itu terjadi, dia ke gereja, dia percaya Tuhan, tetapi dia mati bunuh diri. Bukan dia miskin, tapi dia banyak uang. Dan itu terjadi.
Nah karena apa? Cuman kita hanya just ke gereja. Kita hanya just jadi orang Kristen. Nanti seminggu pulang, udah nanti minggu depan lagi ke gereja. Tapi hari-harinya kita nggak bangun bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melekat dengan Tuhan. Dan mengerti dan menangkap dan memegang janji itu sampai janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Nah kita harus berkemenangan gitu. Kita lihat lagi Matius ya. Ya, Yesus memberi khotbah di bukit yang sangat relevan untuk mengatasi kekhawatiran dari materi dan masa depan di tengah zaman yang sukar. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Kita lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Kata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mungkin firman ini udah hafal di luar kepala ya, semua tahu firman ini. Tetapi mengapa firman ini tidak bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita ketika kekhawatiran itu ada tetap membuat kita depresi? Karena firman ini hanya sebatas seperti kata-kata yang enggak ada artinya. Tetapi ketika kita renungkan firman itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapakmu yang di surga, apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapakmu di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Nah tetapi kita udah khawatir dulu, besok kita makan apa nih? Nah sampai hari ini saya mau tanya, ada enggak yang mati kelaparan dari jemaat di sini? Yang enggak makan? Enggak ada kan? Ada enggak yang enggak punya pakaian? Enggak ada kan? Ini pakaiannya bagus-bagus warna-warni nih, ada hijau, kuning, biru, bagus-bagus. Tetapi kenapa firman ini enggak jadi kehidupan ketika kita menghadapi sesuatu masalah? Karena apa? Hanya kata-kata tidak menjadi makna dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat lagi. Ada 3 alasan teologis mengapa tidak boleh khawatir. Tapi banyak sih, saya cuma catat 3 ya. 1, kekhawatiran tidak mengubah apapun. Matius 6 ayat 27. Sekarang banyak ayat nih ya. Ntar kita belajar. Saya mau jemaat orang-orang di dalam Kristus semuanya berkemenangan di dalam segala hal ya. Amin. Siapakah, Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini juga ayat ini udah ini kan, ada enggak yang karena kekhawatiran itu bisa menambah sehasta aja jalan hidupnya? Enggak ada kan? Karena kekhawatiran kayaknya kita bisa berbuat sesuatu, mengalahkan kekhawatiran itu sendiri, saya mau mengalami terobosan ini, mengalahkan kekhawatiran. Ada enggak yang menambahkan? Enggak ada. Ya enggak ada. Makanya firman Tuhan bilang, enggak perlu khawatir. Kekhawatiran adalah penggunaan imajinasi yang salah, yang menguras energi hari ini untuk ketakutan hari esok yang belum tentu terjadi. Tanpa menyelesaikan masalah. Nah itu saya belajar dari setiap persoalan dalam kehidupan saya secara pribadi. Waktu saya mau khawatir, waktu saya takut, banyak ketakutan atau kekhawatiran juga dalam diri saya. Tetapi saya bersyukur hari-hari ini dan saya mengalami begitu banyak kemenangan untuk mengalahkan kekhawatiran ini sendiri. 1, khawatir nanti saya tua gimana ya? Ya kan, saya single parent, suami saya sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Anak-anak saya nanti punya kehidupan sendiri. Ya kan, aduh nanti saya tua gimana ya, terus nanti kalau ya jangan sampai sakit sih, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya sakit ya Tuhan. Kalau saya mau pulang langsung pulang aja, jangan pakai sakit. Jadi minta sama Tuhan, jangan sampai sakit jadi nggak nyusahin anak nggak ini, udah langsung aja pulang. Pokoknya kapan waktu Tuhan mau bawa saya pulang, saya mau pulang. Jadi ada kekhawatiran itu takut. Nah terus dengan pekerjaan saya, ya gimana ya nanti ya pekerjaan saya ntar bulan depan gimana ya target saya. Kekhawatiran itu membuat saya tuh takut. Tetapi saya belajar
Saya belajar ternyata apa yang saya pikirkan setiap bulan, setiap tahun saya mengalami achieve. Saya mengalami setiap target-target saya tuh bisa terpenuhi. Dan enggak pernah enggak. Setiap tahun. Nah padahal kita udah takut banget. Nah itu yang membuat kita belajar untuk tidak khawatir. Kesusahan sehari cukup sehari. Dan itu yang ada di dalam saya belajar pribadi ya. Saya bilang, oh iya ya, ngapain saya takut besok untuk besok. Toh ketika saya tidur, terus saya nggak bangun lagi, kita nggak pernah tahu kan? Pernah tahu nggak kita? Nggak pernah tahu. Jadi kesusahan firman Tuhan itu luar biasa mengajarkan kita banyak hal. Kesusahan sehari cukup sehari. Gak usah pikirin besok. Karena apa? Ya benar juga ya Tuhan. Karena apa? Kita tidur nih. Malam ini kita sehat-sehat tidur. Terus besok tahu-taunya kita hilang. Kita udah mikirin, aduh nanti anak saya ke depan kuliahnya di mana ya. Terus dia gimana ya. Terus pekerjaannya gimana ya. Aduh pokoknya banyak sekali yang kita pikirin. Padahal firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Ya, terus yang B, kita memiliki Bapak yang tahu, peduli. Perhatikan kalimat yang Bapakmu yang di surga tahu. Bapakmu yang di surga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bukan berarti Bapakmu tahu harus kamu bermewah-mewah ya, yang pasti ada makanan. Bukan Bapakmu tahu beliin kamu Mercy atau apa segala macam ya. Yang pasti adalah kamu punya makanan, pakaian cukup. Ya, kita enggak pernah kelaparan, kita enggak telanjang. Ya, status kita adalah anak. Nah kalau kita, jika burung di udara nih, Tuhan pelihara apalagi kita biji matanya. Kita sering bilang kita bahwa anak-anak Elohim, kita anak. Tetapi ketakutan kita tidak mencerminkan bahwa kita menjadi anak. Dan itu juga yang saya belajar dari pribadi saya. Saya ketika mulai khawatir, mulai takut, saya bilang Tuhan saya anak Bapak. Saya percaya saya tidak pernah kekurangan. Saya percaya saya tidak akan pernah mengalami kegagalan di dalam yang di luar apa yang saya lakukan. Sekalipun saya gagal, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Tuhan menyertai kita sampai apa? Akhir zaman. Nah, tapi kita percaya nggak nih penyertaannya? Percaya nggak? Percaya ya? Percaya apa percaya? Percaya. Kita percaya akan penyertaannya, tapi kalau keadaan kondisi ekonominya lagi morat-marit, terus lagi masalah lagi ada, percayanya hilang. Ya, percayanya hilang karena kebenaran sama kenyataan itu berbeda. Nah, sekarang kita mau mempercayai kemana nih? Kenyataan sekarang krisis, tapi kebenarannya bahwa janji Tuhan apa? Iya dan amin. Tuhan yang sama yang memberikan makan 5.000 orang, Tuhan yang sama mati di kayu salib buat kita. Tuhan yang sama memberikan kehidupan buat kita dan hari ini sampai akhir zaman kapanpun Tuhan yang sama akan tetap memelihara hidup kita. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan enggak mengalaminya. Apa yang salah? Firman Tuhan enggak pernah salah. Firman Tuhan gak ada yang salah. Dan saya berpikir, saya selalu pikir, setiap kali saya mikir gini ya. Saya bilang iya ya Tuhan, ada juga nih ya orang-orang yang ngelihat. Kalau kita ngelihat yang ke atas nih ya, ke atas. Kok terlahir jadi ini, enak banget ya Tuhan. Saya istilahnya harus kerja keras, terlahir dari orang tua begini deh. Terus tapi saya tahu Tuhan itu adil. Kadang-kadang saya mau bilang gini, kayaknya adil gimana, dia terlahir dari keluarga begini yang tajir melintir. Terus saya terlahir dari keluarga yang ini, terus ada yang terlahir dibuang, ada yang terlahir di panti asuhan. Mana keadilannya? Terus ini ada hikmat lagi di pikiran, udahlah otak saya kan kecil. Jadi kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa dengan sebatas otak yang kecil ini. Dan percaya aja Tuhan itu adil. Itu aja. Amin. Percaya aja Tuhan itu adil. Nah kalau kita mau bertanya banyak tentang Tuhan, enggak bisa, ini terlalu kecil otak yang kita bisa ini. Bible aja begitu banyak, suruh jangan khawatir aja, tetap aja khawatir. Apalagi mikirin semua yang akan Tuhan lakukan. Ya,
Oke, yang tadi ketiga. Ya, yang C sekarang yang ketiga. Jadi penyediaannya tuh bersyarat. Nah, penyediaannya bersyarat ya. Pada fokus kita. Matius 6 ayat 33. Nah, kenapa janjinya jadi penyediaannya bersyarat nih. Hubungannya dengan yang tadi ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini janji garansi dari surga. Tuhan maunya apa? Kita cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Tugas kita setia aja sama Tuhan, setia sama Tuhan, hidup benar dan melakukan bagian kita. Nah, urusan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu urusan Tuhan. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan buat nambahin. Jadi itu urusan Tuhan. Yang Tuhan mau ya, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Elohim berbicara tentang apa? Bukan berarti kita cari-cari Tuhan, ibadah di sana, ibadah sini, KKR sana, KKR sini. Bukan. Mencari Tuhan, bagaimana kita mencari hatinya Dia, mencari kehendaknya Dia, mencari Tuhan di dalam hidup kita untuk kita menjadi orang yang benar. Kita sudah dibenarkan oleh iman, betul? Kita sudah dibenarkan bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita. Nah, kenapa di Timotius dikatakan masa sukar masih membahayakan, yang mengerikan. Tetapi dia tidak berbicara tentang ekonomi, dia berbicara tentang apa? Karakter. Nah, Matius 6 ayat 33 sampai 34 dan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu kristalisasi dengan ayatnya tuh kristalisasi dari ayat Matius 6 ayat 33. Tuhan tidak berbicara tentang ekonomi, tetapi dia melihat bahwa pada akhir zaman manusia akan menjadi sombong, mencari keuntungan sendiri jauh dari Tuhan. Walaupun dia ke gereja, walaupun dia beribadah, tetapi dia tidak mencerminkan kebenaran itu sendiri dalam kehidupannya. Ini saya mau saksikan, bukan saya hebat. Bukan saya orang yang luar biasa, tetapi karena Kristus di dalam saya yang memampukan saya melakukan apa yang saya bisa lakukan sesuai dengan firman-Nya. Enggak mudah, saudara. Yang saya lihat, saya mengalami begitu banyak terobosan di dalam karakter saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ubahkan saya. Karena karakter saya ini bukan karakter yang bagus. Sebelum saya bertobat, 20 tahun yang lalu, karakter saya karakter yang jelek banget istilahnya. Gampang tersinggung, gampang marah, pemarah, tukang ribut. Pokoknya semua itu ada pada saya. Dan orang gak boleh ngatain saya. Kalau orang ngatain saya sekali, saya lawan. Orang fitnah saya lawan. Tetapi berjalan dengan waktu, saya mengalami begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupan saya. Tetapi saya mau katakan hari ini saya bersyukur dari setiap malam. Saya dihianati teman dalam satu yayasan bahwa padahal saya udah bawa dia, suaminya meninggal tinggal di rumah saya. Dia pensiunan gak dapat gaji, saya bawa ke yayasan supaya digaji. Pokoknya semuanya saya berikan untuk dia. Pergi ke luar negeri karena saya diajak teman, terus saya dibayari sama teman saya bilang tolong ajak teman saya ini ya. Karena saya berpikir kasihan nanti kalau dia tinggal sama saya, dia ntar kepikiran kalau dia gak diajak. Pokoknya sampai hal itu. Nah tiba-tiba satu hari waktu saya ke Belanda, ada masalah yang membuat dia seperti kayak cari muka, terus ngejelekin saya bla bla segala macam yang ini. Nah, tapi saya nggak mau bicara itu, tetapi saya mau berbicara bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, hidup di dalam kita dan memampukan kita mengampuni orang itu. Dan betapa luar biasa. Ya, saya bisa tetap baik, tetap benar-benar enggak ada kayak masalah. Bahkan ketika Natal saya bisa memberkati dia dengan uang. Sekarang kalau dia nggak punya dia akan WA saya minta dong ini. Nah kalau bukan Kristus di dalam kita itu nggak mungkin. Tetapi kita harus belajar meresponi itu sebagai satu kebenaran yang Tuhan mau. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu disakiti, kalau dunia bilang kamu harus sakiti lagi. Ya, kalau harus balas. Tetapi firman Tuhan bertolak belakang dengan kenyataan.
Kalau ketika kita disakiti, kita harus mengampuni. Nah, hal-hal itu yang saya lihat bagaimana pelan-pelan Tuhan mengubah hidup saya secara pribadi. Ada lagi kejadian juga di ini, saya difitnah juga, waduh dicemburuin apa segala macam, mungkin karena kecakapan kali ya. Ya. Jadi pokoknya yang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Sampai saya bingung gitu loh, ya kan, padahal suaminya ganteng, ya kan, orang hebat, ya kan. Nah saya ya biasa-biasa aja kayaknya, nggak ini, tapi cantik ada Kristus di dalam kita, amin. Ada kemuliaan Tuhan, jadi orang ngelihatnya tuh sinarnya luar biasa. Nah saya bisa ketemu orangnya di rumah sakit, saya bisa panggil dia. Padahal itu satu sentul gempar. Saya disuruh minta maaf, saya disuruh bikin surat pernyataan, padahal dia yang salah. Lah kalau saya mah gampang aja, orang bikin surat perminta maaf susah banget, suruh minta maaf susah banget. Ya kan enggak sulit buat saya mengampuni. Karena apa? Apa yang membuat saya gampang mengampuni orang? Sekalipun orang itu menyakiti saya luar biasa. Saya selalu bilang, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tuh gak ada apa-apanya lagi. Nah kalau yang tahu, yang udah banyak yang tahu masa lalu saya yang dulu, ya bagaimana Tuhan pulihkan saya, Tuhan bawa saya bertobat. Jadi saya tuh gak punya hak untuk marah. Saya kalau walaupun kadang-kadang marah sama anak-anak, gak punya hak untuk sakit hati. Karena apa? Di zaman perjanjian lama seorang budak ketika dibeli, ya, dibeli oleh tuannya, mau dibunuh aja tetap aja enggak masalah. Itu budak, jadi udah enggak ada harganya, udah enggak ada harga dirinya. Nah kita sudah dibeli sama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhan kita secara lunas dibayar. Itu jangan jadi satu slogan aja. Benar enggak? Lunas dibayar. Diri kita tuh seorang Yeshua HaMashiach di dalam kita. Nah itu yang membuat saya selalu mampu mengampuni setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah akhirnya apa? Saya mengalami banyak terobosan-terobosan di dalam kehidupan saya. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih ya, karakter saya bisa diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, ada apa lagi? Saya mau belajar, terus mau belajar karakter ini diubahkan. Makanya kenapa Timotius itu berkata, akhir zaman manusia akan apa? Menjadi sombong, pembual, tidak taat, dan bla bla bla. Berbicara tentang akhir zaman, dia berbicara tentang karakternya. Nah, berhubungan dengan Matius 6:34, tetapi Tuhan bilang firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Elohim. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan, bagian Tuhan tambahkan. Dan memang saya melihat betapa Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan saya. Saya mau Tuhan, saya mau terus diubahkan. Sampai saya pulang, ketika saya pulang nanti Tuhan mendapatkan saya menjadi bejana yang indah. Bukan hanya materi, materi itu Tuhan tambahkan dan memang itu terjadi. Materi saya berkelimpahan, saya juga kadang gak tahu kerja dia. Orang sampai bingung, lu kerjanya gimana sih, saya juga gak tahu. Pokoknya saya kerja aja, saya sebagai agen asuransi, saya shift setiap tahun, setiap bulan. Walaupun kadang ada stresnya, target belum capai, tapi selalu ada. Bukan berarti kita melihat kepada apa materinya, tetapi yang utama Tuhan mau karakter kita diubahkan. Tuhan kita mau mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya. Gak usah pikirin yang lainnya, itu akan ditambahkan, bagian Tuhan akan ditambahkan. Jangan takut, karena apa? Saya udah alami. Tapi ketika kita disakiti, ketika masalah terjadi, sakit gak? Sakit saudara-saudara. Tapi jangan kesakitan itu membuat kita tahan, akhirnya kita jadi kepahitan, kita benci, wah nanti kita balas dendam ini. Sampai hari ini saya bilang Kristus itu luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang mati dan bangkit, gak mungkin karakter orang bisa berubah. Gak mudah saudara-saudara. Gak mudah orang untuk nyakiti saya. Wah kalau zaman dulu bisa mungkin asbak melayang atau ini juga melayang. Tetapi karena Kristus di dalam saya, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan kita tidak punya hak untuk marah, untuk kecewa. Kita boleh marah, kita boleh kecewa. Tetapi jangan kekecewaan, kemarahan itu membuat kita luka sehingga itu menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kita.
Berkat tidak hanya berbicara materi saudara, tapi banyak hal. Saya hanya mau hari-hari ini Tuhan ubahkan karakter saya. Enggak sempurna, belum sempurna. Tetapi saya mau menuju kepada satu target ketika saya pulang. Tuhan mendapatkan saya punya bejana yang indah. Yang Tuhan sedang ukir. Ukirnya di mana saudara-saudara? Di dunia ini. Melalui apa? Setiap masalah. Itu ukirannya. Nanti kita pulang jadi indah. Amin. Ibu baju hijau dia ini aja ya. Oke. Haleluya, jangan serius-serius ya. Ya, sekarang gimana kita ya memegang janji Elohim di tengah badai. Lalu janji apa yang kita pegang teguh? Dalam kondisi zaman semakin menggelap. Boleh dicatat ya. Janji 1, penyertaan yang sempurna. Enggak banyak, tapi kita pegang 3 poin dan renungkan ini ketika kita menghadapi masalah. Ya, Matius 28 ayat 20b dikatakan gini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak menjanjikan kita kita dari akhir zaman, tetapi Dia berjanji apa? Menyertai senantiasa, ya, menyertai kita melewati akhir zaman ini. Kata senantiasa berarti dalam setiap krisis, setiap keadaan, setiap tangisan saudara dan setiap pergumulan Dia ada. Amin. Nah iya, walaupun saya enggak melihat. Pada waktu itu ya teman saya ngomong gini, tentang apa ya? Iya, kita enggak pernah melihat Tuhan. Tiba-tiba saya bilang gini, iya ya, kita enggak melihat Tuhan. Tetapi saya bisa merasakan Tuhan itu ada. Kenapa? Ketika saya mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupan saya, puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, saya kuat. Saya berkemenangan. Saya tahu Tuhan beserta saya. Tuhan beserta kita semua. Kita tidak usah melihat yang hal-hal yang spektakuler. Oh, Tuhan Yesus datang di awan-awan dengan ini. Gak usah lihat-lihat itu. Rasakan hari lepas hari penyertaan Tuhan bahwa Dia ada bersama kita. Amin. Dia ada bersama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji kedua, masa depan yang penuh harapan. Yeremia ayat 29-11, nanti dibaca aja ya kan. Tinggal 8 menit lagi. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidup. Ya itu udah hafal lah, pokoknya udah hafal. Saya percaya udah hafal, semuanya udah hafal. Dan ini juga ayat yang menjadi pedoman dalam kehidupan saya. Ketika saya harus keluar dari Kelapa Gading, waktu itu rumah saya diambil oleh debt collector dengan ukuran 10x28 dan sangat besar. Semua teman-teman saya bilang, gila aduh Yan ngelihat hidup lu khawatir banget ya, anak-anak masih kecil, kondisi ekonomi morat-marit, suami juga punya kelemahan ya kan. Akhirnya dan saya cuma bilang gini, ya, gimana ya anak-anak kamu, gimana masa depan kamu? Saya cuma bilang, saya ingat dan selalu saya pegang ayat ini. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidup saya. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Kalau orang bertanya gimana hari depan saya penuh harapan. Ini janji firman Tuhan, amin. Dan ini saya pegang selalu dan setiap kali kondisi ekonomi morat-marit yang sekarang kita lihat, krisis semua, inflasi dan apapun dunia yang memberikan atmosfer ketakutan, jangan percaya kepada kenyataan, tetapi percaya kepada kebenaran. Kenyataan morat-marit ekonomi, kenyataan krisis ekonomi, kenyataan virus di mana-mana, kenyataan adalah enggak kacau dunia. Karena dunia ini memang menuju kepada kebinasan dan dunia ini benar-benar sedang kacau. Tetapi jangan percaya kepada kenyataan, tetapi percaya kepada apa? Kebenaran. Percaya kepada kebenaran, pegang kebenaran itu dengan teguh. Sekalipun kayaknya udah mau roboh gitu, tetap pegang aja kebenaran. Saya percaya Tuhan bahwa rancangan hari depan buat hidup saya. Saya percaya Tuhan bahwa rancangan hari depan buat keluarga saya, buat anak-anak saya. Pegang kebenaran ini. Jangan melihat kepada kenyataan. Amin. Janji ketiga, kekuatan baru setiap hari.
ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lihat di sini. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lihat, luar biasa firman Tuhan. Dia berkasih janjinya buat kita. Tinggal kita bagaimana mempercayai firman ini menjadi hidup dalam hidup kita. Nah, itu yang kadang-kadang sulit. Karena apa? Kenyataan mengalahkan kebenaran. Kita melihatnya kenyataan. Kenyataannya pada saat suami saya meninggal 8 tahun yang lalu, kenyataan saya enggak punya uang. Suami saya enggak meninggalkan warisan, anak saya masih mau kuliah, yang satu masih SMA, kenyataannya seperti itu. Tetapi bagaimana saya bilang, tetap saya bilang Tuhan, hari depan yang penuh harapan itu janji Tuhan buat saya. Kenyataannya saya mau lihat kenyataan enggak. Kalau saya melihat kepada kenyataan, saya menjadi orang yang terpuruk, yang enggak tahu harus ngapain, yang mungkin cuma nangis, terus minta kanan, minta kiri, pertolongan kanan kiri. Tetapi hari ini saya mau katakan, saya tidak pernah minta pertolongan orang lain, hanya Yesus Kristus, Yesus Hamasia yang menolong saya. Dan anak-anak saya sudah selesai kuliah. Dan saya mau saudara-saudara, kalau saya bisa, saya percaya saudara-saudara pun bisa mengalami kemenangan. Hanya pegang aja janji Tuhan, percaya kepada firman-Nya, lakukan, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Itu aja yang terus kita pegang. Jangan istilah kita kerja di kantor, bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Jujur dalam segala sesuatu, hal kecil aja jujur. Jangan bohong, jangan mencuri yang bukan hak kita. Nah, itu kebenaran yang harus kita lakukan di dalam usaha pekerjaan kita. Minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya lakukan, mungkin kita bisa dagang kecil-kecilan. Dan minta hikmat Tuhan gimana dagang itu supaya rasanya enak. Jangan nanti akhirnya dagang sesuatu enggak enak, enggak rame, nyalain Tuhan. Kok Tuhan enggak berkati saya, padahal makanannya enggak enak. Jangan saudara-saudara. Jadi minta hikmat Tuhan bagaimana ngolah makanan ini menjadi enak. Kerjakan apa aja yang bisa kita kerjain. Karena krisis ekonomi ini akan terus. Tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim pasti berkemenangan. Pasti berkemenangan. Tidak akan mungkin enggak berkemenangan. Karena apa? Saya udah ngalaminnya. Dan saya percaya saudara-saudara juga akan ngalami. Memang proses demi proses banyak kita hadapi. Melalui saudara, melalui ini, melalui itu banyak. Tetapi mulailah belajar setia dalam perkara kecil. Yuk minta hikmat Tuhan. Tuhan apa yang harus saya lakukan di dalam mencari, bukan menjadi hamba uang. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan juga enggak manjain kita. Tiba-tiba dari burung, dari langit turun duit. Terus. Enggak saudara-saudara. Tuhan mau ada lumbungnya yang Tuhan untuk memberkati, ada lumbung. Kalau kita enggak kerja, enggak usah makan. Jadi ada lumbungnya, apapun itu lumbungnya, Tuhan. Lumbung apa nih yang seharusnya saya kerjakan? Tuhan memberkati lumbung itu. Tuhan memberkati lumbung itu. Pasti enggak mungkin, enggak ada jalan, enggak mungkin. Ya. Jadi tadi udah selesai ya. Jadi ambil waktu, poinnya adalah saat zaman ini membuat kita lelah, mental dan fisik, ambil waktu untuk menyembah dan menanti-nantikan Tuhan. Di situ kekuatan kita diperbaharui. Jadi daripada melihat sosial media, ini saya juga nih, saya punya komitmen ya, kan saya tuh orangnya susah komitmen. Nah jadi saya bilang, saya pokoknya mulai tahun ini, pokoknya saya membaca Bible ya udah selesai, balik lagi, terus bangun tidur saya harus ada penyembahan, ada doa, ada saat teduh dan itu. Nah nanti berjalan 3 bulan nih ya kan, tiba-tiba udah mulai nih kontrak lagi, lihat sosial media lagi Michael Jackson ya kan, wah lagi seru, lihat itu. Tapi saya bawa lagi, aduh nggak bisa nih, saya harus. Jadi kita harus bikin push diri kita, paksa diri kita untuk punya komitmen, untuk kita punya hari-hari saat teduh dengan Tuhan.
Dan kita baca firman, renungkan firman itu, gak usah banyak-banyak sampai jadi rema dan kemenangan. Nanti masalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa menanggulangi masalah itu dengan janji Tuhan yang tadi saya bilang. Bukan melihat kepada kenyataan, tapi lihat kepada kebenaran. Karena kebenaran selalu bertolak belakang, ya. Nah, zaman bisa berubah, tetapi Elohim kita tidak pernah berubah. Haleluya. Ya, jangan biarkan ketakutan akan hari esok merampas sukacita dan iman kita hari ini. Hiduplah dengan bijaksana, bekerjalah dengan setia, dan taruhlah imanmu penuh kepada janji-janji Elohim. Ya, penutup, oke silakan ini musik Matius 6 ayat 34 yang tadi saya katakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Pokoknya jangan pusing untuk besok ya. Kesusahan sehari cukup sehari yang tadi saya bilang. Kalau tiba-tiba hari ini kita pulang terus malam kita tidur terus besok kita nggak bangun nggak tahu ya. Tetapi kekhawatiran kita itu tuh ada tuh menghambat. Ketakutan itu menghambat. Gimana ya saya kalau begini ya? Bagaimana ya saya kalau begini? Tetapi saya mau katakan kita adalah hari-hari ini coba kurangi sosial medianya. Kurangi sosial medianya, banyakin hubungan intim dengan Tuhan. Banyakin hubungan intim dengan Tuhan. Terus kan sekarang banyak ya di Google di mana kita cari firman-firman yang menguatkan kita, janji-janji Tuhan. Pegang itu jadikan remah. Satu aja cukup, misalkan 2 atau 3 atau sampai itu benar-benar jadi remah. Dan ketika itu jadi remah, kita ngalami terobosan di dalam Tuhan melalui firman itu. Dan saya mau katakan apapun yang terjadi hari-hari ini, kondisi ekonomi semakin kacau. Karena firman Tuhan sudah katakan ya, akhir zaman menjadi sukar. Ya sukar bukan ekonomi aja tetapi sukar karakter. Orang-orang sombong hanya mementingkan diri sendiri, enggak peduli lagi sama orang tua, enggak peduli lagi dengan hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena kondisi keadaan krisis itu membuat manusia menjadi seperti itu. Tetapi janji firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan saya mau katakan perbanyak hubungan intim dengan Tuhan. Mulai tinggalkan sedikit sosial medianya. Mungkin kadang-kadang kalau kita udah ini seharian, saya juga kadang-kadang begitu. Kalau udah buka seharian banyak aja yang itu ya. Tetapi balik lagi kita belajar konsisten dalam diri kita, pacu diri kita. Tidak Tuhan. Karena apa? Kita lihat sosial media nggak ada untungnya sebenarnya. Ya, cuman menyamankan daging. Tetapi kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah, bacakan khotbah-khotbah di YouTube, kita membaca firman, kita renungkan, itu menjadi satu kekuatan yang baru buat kita. Ya, saya mau katakan, saya percaya setiap jemaat di tempat ini semuanya akan mengalami kemenangan-kemenangan, mengalahkan terobosan, mengalahkan kondisi ekonomi kita di dalam segala sesuatu yang sukar, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Nah justru Tuhan masih memperlihatkan kepada kita perbedaan antara orang dunia yang tidak mengenal Tuhan dengan orang-orang Kristen yang pengikut Kristus. Ada perbedaan, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang kemenangan sampai orang bingung melihat kita. Kok di dalam kondisi seperti ini, kok kamu masih bisa berkemenangan? Dalam kondisi seperti ini kamu bisa survive, dalam kondisi seperti ini kamu bisa mengampuni. Itu karena apa? Kristus dalam kita. Kita doa. Bapak terima kasih buat hari ini. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan setiap janji-janji-Mu iya dan amin buat kami. Biarlah kami belajar untuk tidak melihat kepada kenyataan yang ada. Tetapi mempercayai kebenaran itu sebagai satu janji Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan setiap janji-janji-Mu yang indah, yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami tahu Tuhan tidak ingin kami hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kami hidup di dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin kami hidup di dalam sakit penyakit sehingga membuat kami Tuhan jauh dari Tuhan. Tetapi banyak hal Tuhan mau kami belajar dan Tuhan sudah
sudah menuliskan melalui setiap Tuhan firman-Mu di dalam Bible. Bagaimana janji Tuhan iya dan amin. Dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat di tempat ini pribadi lepas pribadi mengalami Engkau secara pribadi. Bukan melihat kepada berkat jasmani karena bagian itu adalah bagian Tuhan yang akan Tuhan tambahkan buat kami. Tetapi ketika kami mencari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka Engkau tambahkan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan sama-sama bersiap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya untuk sekali lagi kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. I am living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. You turn my whole life upside down. Took the old and He made it new. Just what the mercy of God can do. Oh, I'm alive to tell the story how I've overcome His goodness and mercy and the power of the blood. Oh, I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. His goodness and mercy and the power of the blood. Power in the blood of Jesus. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth. For the things I've done, the things I've said, choices made that I regret. No, I will still be lost. No, but for the mercy of God. Oh, I'm alive to tell the story how I've overcome His goodness and mercy and the power of the blood. Oh, I'm so glad that my freedom wasn't blessed from what I've done. But His goodness and mercy and the power of the blood. No, was the cross meant for me and my Savior carried? Now I am made free by the mercy of God. Was the grave meant for me that my sin laid buried? Now I am made free by the mercy of God. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I am made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay
but His goodness and mercy and the power of the blood. Oh, I'm so glad that my freedom wasn't based from what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood. Oh, His goodness and mercy and the power of the blood. Goodness and mercy and the power of the blood. Thank you, Jesus. Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, hari Minggu depan itu ibadah spesial, itu ibadah Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan tak disengaja juga tim Praise and Worship PAW menjadwalkan saya yang harus WL minggu depan. Sudah berapa tahun saya nggak WL ya, tahun lalu kayaknya WL ya. Jadi kok harus sih saya minggu keempat, setelah saya cek, oh iya minggu depan pas itu hari pencurahan Roh Kudus. Jadi persiapkan untuk alami lawatan bersama Tuhan. Dan sebelum hari Minggu, hari berkat Tuhan melalui pelayanan ceriti hari Sabtu. Jadi Sabtu kita ada pelayanan ceriti di tempat ini jam 7 pagi di depan gereja. Target kita untuk 300 orang dikasih makan dengan gratis, air minum dan tempat duduk meja disediakan di sana. Jadi jika ada teman, keluarga, sahabat mau dibawa satu RT, silakan. Karena kita kasih makan gratis untuk 300 orang. Karena Yes Jakarta mau menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dan kami juga tidak mau kalah Bapak Ibu untuk tampil, untuk nyanyi. Karena Yesus sudah bangkit, maka kami mau bangkit. Trio Desar ini sudah cukup lama tertidur, jadi sekarang kami mau menjadi berkat. Kalau tadi Ibu Lianti, Ibu Lianti itu usianya bukan 30 tahun ya Bapak Ibu ya, kelihatan dari jauh 30 tahun Ibu ya, udah punya cucu. Karena itu kami mau nyanyi Pak ya, mau jadi berkat. Oke. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lihatlah, kubur sudah terbuka, batu besar telah terguling, tak ditemukan tubuhnya. Yesus hidup, Dia bangkit. Malaikat berkata, Dia hidup. Jangan takut, Dia bangkit. Seperti yang telah difirmankan, kini nyata Dia hidup. Dia bangkit, Dia hidup. Kubur tak mampu menahannya. Maut kalah, Yesus menang. Selamanya Dia berkuasa. Dia bangkit, Dia hidup. Namanya ditinggikan,
Malaikat berkata, Dia hidup. Jangan takut, Dia bangkit. Seperti yang telah difirmankan, kini nyata Dia hidup. Dia bangkit, Dia hidup. Kubur tak mampu menahannya. Maut kalah, Yesus menang. Selamanya Dia berkuasa. Dia bangkit, Dia hidup. Namanya ditinggikan, Raja atas segala raja. Yesus hidup selamanya. Dia hidup. Kubur kosong jadi bukti Yesus menang selamanya. Hidup dalam kita kini. Tuhan Yesus memberkati. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang diberkati oleh pujian penyembahan pada hari ini serta firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada hari ini, mungkin boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ada? Oke, tidak ada. Semua adalah jemaat yang setia. Saya undang jemaat untuk sama-sama kita bisa bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan mengagungkan Tuhan di tempat ini. Berkati aku berlimpah-limpah.
Mari angkat kedua tanganmu bagi Yesus. Terimalah berkat-Nya yang berlimpah-limpah dengan iman. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Dengan iman. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Serahkan haleluya. Haleluya. Ada ketinggalan pengumuman. Hari ini perdana ibadah couple untuk pasangan pasutri, suami istri. Karena target kita supaya para pasutri, pasangan suami istri itu rumah tangganya bahagia. Hari ini dengan tema berbicara dengan kasih, mendengar dengan hati. Jadi bagi Bapak Ibu ada waktu, silakan, karena ini hanya satu kali dalam 1 bulan untuk membangun keluarga. Oke, mari kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, dan kami tidak takut dan khawatir sebab Elohim menyertai kami. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu dan dibuatnya berhasil. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.